bertanya. Ya. Tadi mengenai tanha pacaya upadana, kemelekatan. Nah, di sana ada kemelekatan terhadap sila wata atau sila bata. Tadi disebutkan sila bata itu bisa baik, juga bisa tidak baik. Nah, sebagaimana kita ketahui, umat Buddha itu masih banyak, Bante, yang masih melekat dengan tradisinya. Seperti sekarang, bulan April untuk orang Tionghoa, itu cengbeng. Besok tanggal 5 semua sembahyang cengbeng. Nah, untuk tradisi-tradisi ini, untuk sebagai Buddhis itu bagaimana kita menyikapi ini? Apakah itu termasuk kemelekatan yang tidak baik, atau bagaimana tradisi itu bisa kita buat agar menjadi sesuatu yang baik, agar penjelasan-penjelasan kita di lapangan itu terhadap umat-umat yang masih kuat dengan tradisinya bisa seiring sejalan. Terima kasih, Bante. Iya, baik. Sebenarnya Sang Buddha sendiri tidak anti dengan tradisi yang sudah ada ketika beliau masih hidup, terutama tradisi-tradisi yang baik atau yang bermanfaat. Sang Buddha tidak anti. Jadi kalau kita perhatikan dalam menyikapi berbagai macam tradisi, budaya, termasuk ritual yang sudah ada pada zaman beliau, Sang Buddha menyikapi dengan 3 hal. Yang pertama adalah ketika tradisi atau ritual tertentu memang betul-betul tidak bermanfaat, artinya merugikan baik diri sendiri maupun makhluk lain, maka Sang Buddha akan menyikapinya dengan menolak. Contohnya apa? Contohnya, zaman beliau sudah ada tradisi di mana mereka para bangsawan, kemudian para brahmana, mereka itu melakukan upacara kurban yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Dan karena itu melibatkan pembunuhan yang sifatnya adalah merugikan, tidak hanya diri sendiri tapi juga tentunya makhluk lain, maka Sang Buddha menegaskan bahwa itu tidak baik untuk dilakukan ketika upacara tersebut ada melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Tetapi kemudian Sang Buddha juga menyampaikan di dalam Samyutta Nikaya, ketika dalam sebuah upacara seseorang memberikan sesajian dan tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, bahkan Sang Buddha masih menganjurkan. Dan tradisi seperti itu sudah ada sebenarnya, sudah ada sebelum Sang Buddha muncul, tapi masih dianjurkan. Kenapa? Itu masih bermanfaat. Termasuk salah satunya adalah Dewata Bali misalnya. Dewata Bali ini adalah memberikan sesajen kepada para dewa. Dengan cara apa? Di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti itu di pohon besar, di sumber mata air, atau tempat-tempat cetia yang sakral. Nah, di situ masyarakat secara berkala membersihkan tempat tersebut, memberikan sesajian. Bahkan itu oleh Sang Buddha itu dianjurkan. Nah, salah satu khotbah beliau di dalam Mahaparinibbana Sutta, beliau menyampaikan ada 7 syarat kemakmuran bagi masyarakat ketika 7 hal ini dilakukan. Salah satunya adalah ketika masyarakat tersebut masih secara berkala memberikan sesajen kepada tempat-tempat yang disakralkan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitab Pungla juga dijelaskan tempat-tempat tersebut masih ada para dewa yang berdiam di sana. Ketika tempatnya dijaga dengan baik, dibersihkan dengan baik, sesajen masih diberikan, nah para dewa pun juga berbahagia. Maka kemudian mereka akan melindungi masyarakat setempat. Nah, itu tradisi yang sudah ada, tetapi karena masih ada manfaatnya, itu tidak ada masalah. Bahkan Sang Buddha masih menganjurkan. Tetapi tentu tradisi seperti ini bisa bermanfaat ketika dipahami dengan baik, tapi bisa juga menjadikan sebuah kemelekatan.
Yang sebenarnya menjadi masalah bukan tradisinya, kalau itu baik. Tapi yang menjadi masalah adalah kemelekatannya. Yaitu kalau misalnya seseorang terbiasa dengan memberikan sesajian, tapi suatu saat karena kondisi situasi tertentu, sehingga dia tidak bisa melakukannya, maka dia akhirnya tidak bisa melakukan sesajian. Muncullah rasa kecewa, muncullah rasa takut, muncullah rasa bersalah, dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi permasalahan, bukan tindakannya. Kalau selama itu masih baik, itu bermanfaat, itu masih baik untuk dilakukan. Tetapi kalau sampai kemudian, jadi kata sila bata itu tidak hanya sila bata, tapi ada lanjutannya, para masa. Para masa itu seperti terdampak, seperti itu terdampak oleh sila bata dalam konteks adalah di sana muncul kemelekatan. Kemelekatan yang membawa kepada penderitaan, itu yang menjadi problem sebenarnya. Maka seperti Dewata Bali masih dianjurkan. Termasuk misalnya memberikan sesajen kepada peta, itu juga masih dianjurkan. Jadi ketika suatu saat ada seorang Brahmana datang ke Sang Buddha menyampaikan bahwa kami para Brahmana selalu melakukan sada. Sada itu adalah serada, yang kalau di Jawa kemudian menjadi nyadran. Memberikan sesajen untuk para leluhur. Apakah ada manfaatnya? Sang Buddha masih mengatakan ada manfaatnya. Maka sebenarnya tidak ada masalah selama itu dilakukan dengan pemahaman yang benar. Seperti misalnya ada tradisi cengbeng yang kemudian itu bersih-bersih kuburan, memberikan sesajian, itu masih hal yang baik. Karena di situ masih ada, yaitu ada semacam bakti anak terhadap orang tua. Ada semacam kerendahan hati anak terhadap orang tua. Masih ada membawa anak itu menjadi ada penghormatan terhadap orang tua, walaupun orang tua telah tiada. Nah, kualitas-kualitas batin yang muncul dengan melakukan cengbeng itu juga sesuatu yang baik, yang patut untuk dilakukan. Tetapi tentu harus didasarkan pada pemahaman. Maka Sang Buddha ketika tradisi yang sudah ada itu tidak bermanfaat sama sekali, memang ditolak. Tapi kemudian ada tradisi yang kemudian Sang Buddha itu memodifikasi. Ya, kalau tadi misalnya, tadi tidak bermanfaat, tapi kemudian dimodifikasi. Dimodifikasi bahwasanya kalau ada upacara tapi tidak melibatkan pembudidayaan makhluk hidup, maka bahkan para bijaksanawan itu akan menghadirinya. Dan para dewa pun juga akan berbahagia. Itu disampaikan dalam Samyutta Nikaya. Nah, jadi kalau seseorang melakukan upacara, kemudian mempersembahkan sesajian, tidak melibatkan pembudidayaan makhluk hidup, para bijaksanawan juga masih akan menghadirinya, dan bahkan para dewa juga ikut berbahagia. Artinya dimodifikasi menjadi lebih baik. Atau kemudian seperti misalnya cerita mengenai Sigalo Wada Sutta. Nah, dalam Sigalo Wada Sutta di sana ya pemuda Sigala itu menyembah 6 arah. Nah, pada waktu itu Sang Buddha melihat, dan Sang Buddha tidak kemudian dengan serta-merta langsung mengatakan, nggak usah melakukan penghormatan terhadap 6 arah, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi tidak, Sang Buddha menyampaikannya dengan cara berbeda. Belum mengatakan bahwa kami di dalam Dhamma Vinaya kami juga ada penghormatan terhadap 6 arah, tetapi caranya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Nah, 6 arah ini adalah simbol dari yaitu 6 jenis masyarakat atau 6 jenis orang. Kalau arah timur itu adalah penghormatan terhadap orang tua. Seperti misalnya timur itu sebagai di mana matahari terbit. Nah, kita pun juga lahir dari orang tua, maka orang tua harus diberi yang terbaik. Kita harus melakukan kewajiban kita terhadap orang tua. Kemudian kalau arah barat itu seperti melakukan kewajibannya terhadap anak dan istri. Kalau arah timur ada melakukan kewajiban terhadap guru, terhadap teman, ya teman, sahabat yang baik. Utara itu adalah juga bahasa Pali juga utara, yang artinya tidak hanya sebagai arah utara, tapi utara juga artinya crossing, artinya itu menyeberangkan. Nah, teman yang baik itu juga menyeberangkan kita dari yang buruk menjadi baik. Maka kita harus melakukan kebajikan perbuatan yang baik untuk teman kita. Kemudian arah selatan adalah dakina. Selatan itu dalam bahasa Pali namanya dakina. Dakina juga punya arti adalah persembahan. Nah, maka selatan itu adalah penghormatan terhadap guru. Guru itu harus diberi persembahan.
kita harus melakukan kewajibannya terhadap guru kita, hina, persembahan. Kemudian arah atas kepada guru spiritual, para pertapa, para Brahman yang kita junjung di atas. Yang bawah adalah kepada para pembantu. Melakukan kewajiban demikian adalah menghormati 6 arah. Itu artinya dimodifikasi oleh Sang Buddha. Yang tadinya tidak berguna, kemudian menjadi lebih bermanfaat. Sebenarnya agama Buddha, masyarakat Buddha juga sudah melakukan. Misalnya, mungkin kalau hanya sekedar mengikuti tradisi yang ada, ketika ada misalnya perayaan Chengtang, mungkin hanya pergi kuburan, kemudian hanya memberikan sesajian bersih-bersih, itu saja. Tapi dalam Buddhis kemudian itu dijadikan momen untuk melakukan patidana. Jadi tradisi yang ada itu masih dilakukan, tetapi kemudian dimodifikasi menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, yaitu disertakan di sana patidana. Dan tidak hanya demikian, misalnya kita punya tradisi ada kematian, ya ada upacara kematian. Tidak hanya sekedar kita ada kematian kemudian katakan jenazahnya itu dibakar atau kemudian dikubur, hanya itu saja. Tapi kemudian di situ dijadikan momen untuk keluarga melakukan kebaikan, mengundang para biku, mengundang orang-orang untuk membagi-bagi makanan, membagi jubah, berdana jubah. Itu adalah bagaimana tradisi yang sudah ada, yang dulunya mungkin misalnya kalau di Jawa ketika masyarakat Buddhis tidak ada, ketika ada kematian ya hanya sekedar pokoknya ada upacara kecil, orang meninggal, dibersihkan, kemudian dikubur. Setelah itu ya sudah. Tapi kemudian ketika ada ajaran Buddha, nah kemudian diselingi, disertakan di sana. Ada pembacaan parita, kemudian ada patidana. Nah itu artinya memodifikasi dari yang tadinya itu mungkin ada manfaat tetapi tidak besar, tapi kemudian menjadi lebih besar lagi. Nah itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh Sang Buddha. Yang kemudian ada tradisi lain yang ketika itu masih ada manfaatnya, Sang Buddha kadang malahan mentolerir, malahan mengajak untuk para siswanya juga untuk melakukan. Misalnya apa? Misalnya sudah menjadi tradisi kalau pada zaman dahulu bahwa ketika rumah tangga itu mengundang para biku, para pertapa, tidak hanya biku saja, ke rumah, mereka itu akan menggelar kain putih. Nah, kemudian suatu kali ketika Sang Buddha dan Sangga itu diundang oleh seorang raja, oleh seorang pangeran bernama Bodhi Raja Kumara atau Pangeran Bodhi. Nah, pada waktu itu Pangeran Bodhi itu menggelar kain putih. Tapi dia punya harapan, nanti kalau Sang Buddha itu menginjakkan kain putih ini, berarti saya akan punya anak. Nah, Sang Buddha tahu cara kerja pikiran dari Pangeran Bodhi ini, dan belum melihat, bahwa Pangeran Bodhi ini tidak akan punya anak dalam kehidupan sekarang, karena kejahatan di masa yang lampau. Maka beliau tidak menginjakkan kakinya di kain yang putih yang sudah digelar. Itu menjadi semacam pemikiran bagi para siswanya, berarti para biku tidak boleh menginjakkan kain putih. Tapi akhirnya kemudian setiap kali ada undangan dari rumah tangga, para biku tidak mau menginjakkan kakinya. Itu menjadi kritikan oleh masyarakat. Nah, apa yang kemudian dikatakan Sang Buddha? Sang Buddha mengizinkan para biku untuk menginjakkan menginjakkan kakinya ke kain putih yang sudah digelar, karena mereka berumah tangga juga ingin mendapatkan manggala, ingin mendapatkan berkah. Nah, itu diizinkan. Kenapa? Masih ada manfaatnya. Mengapa? Karena tradisi ini adalah bentuk rumah tangga punya sadha, punya keyakinan, punya penghormatan, punya penghargaan terhadap para pertapa, termasuk kepada para biku ketika diundang. Sebagai bentuk penghargaan, bentuk penghormatan, ya itu kemudian menggelar kain putih. Nah, itu Sang Buddha mengizinkan. Karena masih ada manfaatnya, maka tidak masalah. Nah, demikian pula kalau kita melihat berbagai macam tradisi yang ada di masyarakat, sebenarnya selama di situ masih ada manfaatnya, itu tidak merugikan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, masih ada manfaatnya, itu masih oke, masih bisa ditolerir. Dan bahkan kalau sudah kembali ke ajaran Buddha, mungkin yang melakukan itu sudah paham agama Buddha, ajaran Buddha mungkin bisa dimodifikasi, disertakan di sana
kebajikan-kebajikan tertentu agar tradisi yang ada juga tidak sepenuhnya ditinggalkan karena masih ada manfaatnya, tetapi kemudian dimodifikasi untuk menjadi lebih bermanfaat lagi. Dan saya melihat bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat di berbagai negara Buddhis itu sudah melakukan berbagai tradisi lokal yang ada, yang sebelum agama Buddha muncul kayak di Indonesia, yang sudah dipraktikkan kemudian dimodifikasi menjadi lebih baik. Contohnya misalnya apa? Di Lombok. Di Lombok itu ada tradisi namanya Bedewe. Bedewe itu sebenarnya tradisi Dewata Bali. Karena apa? Mereka itu mendatangi tempat-tempat yang sakral di masyarakat mereka, di kampung mereka, misalnya ada sumber mata air. Nah, kemudian mereka di sana itu melakukan upacara, membawa makanan di sana untuk memberikan sesajian, makan bersama. Nah, itu namanya Bedewe, mengunjungi para dewa. Dewa itu berkunjung kepada para dewa. Itu sesuai dengan tradisi Buddhis sebenarnya, yang juga disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan Dewata Bali. Jadi ada 5 Bali Panca Bali. Ada 5 sesajian, salah satunya adalah Dewata Bali, sesajian kepada para dewa. Tapi kemudian tidak hanya umat Lombok itu melakukan bedewa, berkunjung kepada dewa dengan melakukan sesajian, tapi mereka juga memodifikasi dengan apa? Juga membacakan barita, kemudian melakukan patidana pelimpahan jasa, itu dilakukan. Nah, dengan demikian tradisi yang ada itu menjadi lebih baik ketika kemudian disertakan nilai-nilai Buddhis yang sudah dipahami. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Maka sebenarnya tradisi Sang Buddha tidak secara totalitas anti terhadap tradisi, tetapi melihat mana yang bermanfaat, mana yang berguna, dan apa yang bisa dimodifikasi untuk menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna. Ketika masih belum bisa dimodifikasi, selama itu bermanfaat, itu tidak masalah. Tidak ada, ya katakan, yang perlu dilarang. Bahkan seperti misalnya di Sri Lanka. Hampir semua di wihara di Sri Lanka, itu pasti ada satu bangunan yang disebut sebagai Dewalaya. Apa arti Dewalaya? Dewalaya adalah rumah para dewa. Jadi Dewa Alaya, Alaya adalah rumah atau tempat. Kalau di pewayangan yang juga di dalam bahasa Jawa namanya Suroloyo. Jadi dari kata Sura Alaya, Sura juga dewa. Jadi tempat para dewa. Nah, apa yang mereka lakukan di Dewalaya jadi umat, kalau mereka itu punya hajat, punya keinginan, misalnya ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan hal-hal yang baik, mereka itu kadang pergi ke Dewalaya. Karena mereka tahu, kalau mereka berdoa di depan altar Sang Buddha tidak bisa memberikan, sudah parinibbana. Jadi ketika mereka pergi ke altar Sang Buddha, seperti di shrine atau di wihar itu adalah ada arca Buddha yang dijadikan objek penghormatan, atau di depan stupa, atau di depan pohon bodhi. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan puja, kemudian baca parita, kemudian meditasi. Tetapi ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka akan pergi ke Dewalaya. Di sana memohon kepada para dewa. Jadi memberikan sesajian, kemudian memohon kepada para dewa untuk katakan mendapatkan keselamatan sebagai contohnya. Itu yang dilakukan. Dan hal tersebut bukan hal yang salah. Bukan hal yang harus dilarang. Karena memang bahkan kita pun ketika membacakan Etawata kan juga sama. Kita itu juga memohon kepada para dewa untuk melindungi kita. Ya, Akasata, Dewanaga dan sebagainya itu kan memohon para Dewanaga untuk melindungi kita, sama saja. Tapi kemudian juga harus dengan yaitu melakukan kebajikan, yaitu seperti contohnya adalah Dewata Bali, sesajian kepada para dewa. Itu harus dilakukan. Nah, sehingga dalam hal ini tidak ada masalah ketika itu masih didasari oleh pemahaman, pengetahuan yang benar, oleh kebijaksanaan, itu tidak menjadi hal yang perlu dilarang, itu masih bisa ditolerir, dan itu sebenarnya selama itu ada kebijaksanaan di dalamnya, itu bukan sila bata para masa. Karena sebenarnya bahkan seperti kita chanting tiap malam itu kan termasuk bagian vata sebenarnya. Vata, sila bata vata. Semacam ritual tertentu yang kita lakukan. Tapi apakah kemudian vata seperti kita chanting tiap malam, pagi dan malam, apa itu sesuatu yang buruk? Tidak.
Karena di situ ada hal yang baik pula yang bisa kita peroleh dengan kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha ke altar Sang Buddha. Sang Buddha sudah parinibbana, sudah tidak kelihatan. Kenapa kita masih memasang patungnya? Kenapa kita masih memasang dupa? Kenapa kita masih memberikan bunga? Kenapa kemudian ada persembahan misalnya buah-buahan? Itu kan semacam ritual juga. Tetapi di situ ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kita menjadi rendah hati, kita diingatkan kembali kualitas-kualitas Sang Buddha, di situ disertakan juga pembacaan parita. Itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Maka kenapa Sang Buddha kemudian bertanya, apakah semua sila bata itu baik? Bukan bertanya, apakah semua sila bata itu buruk? Tidak. Tapi apakah semua sila bata itu baik? Artinya banyak sila bata itu baik. Tapi kemudian, pada Ananda menyampaikan, kalau itu membawa kepada berkembangnya kotoran batin, itu buruk. Tapi kalau itu membawa kepada berkurangnya kotoran batin, itu adalah baik. Dan itu yang menjadi dasar kita untuk melihat apakah tradisi, ritual itu baik atau buruk, patut dijalankan atau tidak, adalah dari apakah diselipkan di sana kebijaksanaan, pemahaman yang benar atau tidak, atau juga dari apakah itu membawa kepada kerugian atau membawa kepada manfaat. Kalau membawa kepada manfaat, itu masih baik. Tapi kalau sudah membawa kepada kerugian, itulah yang kemudian sesungguhnya itu tidak baik, ya kita patut untuk menolaknya. Itu yang menjadi dasar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih Bante.